Hai semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Mariska Panjaitan dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 1B NIM 2225210001. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ragam bahasa jurnalistik. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apa itu bahasa? Bahasa merupakan sistem arti, bentuk, dan ekspresi untuk merealisasikan arti. Lalu, ada yang dinamakan dengan ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ini bisa timbul karena adanya latar belakang budaya, latar belakang sejarah, maupun letak geografis. Oleh karena itu, muncullah berbagai variasi dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia, ragam bahasa terbagi atas 4. Yang pertama, ragam bahasa dari segi pemakaian. 2. Ragam bahasa dari segi keformalan. 3. Ragam bahasa dari segi sarana. Hingga 4. Ragam bahasa dari segi penutur atau pemakai. Ragam bahasa dari segi pemakaian terbagi atas 4. Salah satunya adalah ragam bahasa jurnalistik. Nah, di video kali ini saya akan membahas khusus mengenai ragam bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik atau yang sering disebut dengan bahasa pers adalah bahasa yang khususnya digunakan di surat kabar dan terrealisasikan berbeda dengan ragam bahasa lain. Mengapa? Karena ragam bahasa jurnalistik memiliki kaidah-kaidahnya tersendiri. Namun, ragam bahasa jurnalistik tidak meninggalkan kaidah dalam ragam bahasa Indonesia baku dalam pemilihan kata-kata. Namun, karena keterbatasan yang dimiliki oleh surat kabar terkait ruang dan waktu, maka bahasa jurnalistik memiliki sifat yang khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik. Kosakata yang digunakan dalam bahasa jurnalistik harus mengikuti perkembangan bahasa yang ada di dalam masyarakat. Mengapa? Karena mengingat surat kabar dibaca oleh semua orang pada setiap lapisan masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan yang tidak sama. Jadi, bahasa jurnalistik harus dapat dipahami dalam ukuran intelektual minimal. Selain itu, hal ini dikarenakan tidak setiap orang memiliki cukup waktu untuk membaca surat kabar. Maka, bahasa jurnalistik sangat mengutamakan kemampuan menyampaikan semua informasi yang dibawa kepada pembaca secepatnya dengan mengutamakan daya komunikasinya. Hal ini juga berlaku di media online. Meski tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, namun terbatas oleh kemampuan membaca pembaca online. Ada beberapa ciri bahasa jurnalistik, antara lain yang pertama, singkat. Bahasa jurnalistik harus menghindari penjelasan yang panjang dan bertele-tele. Kedua, padat. Bahasa jurnalistik yang singkat itu sudah mampu menyampaikan informasi yang lengkap. Semua yang diperlukan pembaca sudah tertampung di dalamnya, jelas menerapkan 5W+1H dan prinsip ekonomi kata. Yang ketiga, sederhana. Bahasa pers harus memilih kalimat tunggal dan sederhana, praktis, serta tidak berlebihan pengungkapannya.
4. Lugas. Bahasa pers mampu menyampaikan informasi secara langsung dan tidak menghasilkan pernyataan yang ambigu. Kelima, menarik. Bahasa pers menggunakan bahasa yang hidup, tumbuh, dan berkembang agar pembaca tidak bosan. 6. Jelas. Informasi yang disampaikan jurnalis dengan mudah dapat dipahami oleh khalayak umum. Beberapa prinsip penyuntingan bahasa jurnalistik, antara lain, yang pertama, balancing, menyangkut lengkap tidaknya batang tubuh dan data tulisan. Kedua, visi, tulisan seorang penulis yang mereferensi pada penguasaan atas data-data aktual. 3. Logika cerita yang mereferensi pada kecocokan. 4. Akurasi data. 5. Kelengkapan data. 6. Panjang pendeknya tulisan karena keterbatasan halaman. Berikutnya kita masuk ke penyimpangan bahasa jurnalistik dibandingkan dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Pertama, penyimpangan morfologis. Sering terjadi pada judul berita surat kabar yang memakai kalimat aktif, yaitu pemakaian kata kerja tidak baku dengan penghilangan afiks. Contoh, polisi tembak mati 5 perampok nasabah bank. Kedua, kesalahan sintaksis, yaitu pemakaian struktur kalimat yang tidak benar, contohnya pada judul berita. Contoh kesalahannya, kerajinan Kasongan banyak diekspor hasilnya ke Australia. Seharusnya, hasil kerajinan desa Kasongan banyak diekspor ke Australia. Ketiga, kesalahan ejaan. Kesalahan ini hampir setiap kali dijumpai dalam surat kabar. Contohnya, khawatir ditulis khawatir, jadwal ditulis jadwal, antar kota tanpa spasi ditulis antar spasi kota, Jumat ditulis Jumat. Keempat, kesalahan kosakata. Kesalahan ini sering dilakukan dengan alasan kesopanan atau meminimalisir dampak buruk pemberitaan. Contohnya, penculikan mahasiswa oleh Oknum Kopassus itu merupakan pil pahit bagi ABRI. Seharusnya, kata pil pahit diganti dengan kata kejahatan. Kelima, kesalahan pemenggalan. Kesalahan ini disebabkan pemenggalan bahasa Indonesia yang masih menggunakan program komputer bahasa Inggris. Namun, masalah ini bisa diantisipasi dengan program pemenggalan bahasa Indonesia. Sekian pembahasan mengenai bahasa jurnalistik. Terima kasih.